Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 457 teknik khusus. Vivin dengan terkejut, apakah dia akan baik-baik saja? Bagaimana jika tubuh pasien kejang-kejang kembali? Tenang saja, dia tidak akan bergerak. Thomas Kin menggunakan jarum, menusuki saraf dia, sehingga mulai dari leher ke atas pasti tidak dapat digerakkan. Lalu Vivin pun sudah selesai menyiapkan peralatan untuk melakukan operasi dan mereka berdua pun memulai operasi. Proses operasi sangat mudah, hanya dengan mencabut gigi yang patah, membunuh saraf di dalamnya dan menutupinya. Lalu bagian yang ada di bawahnya akan sembuh secara alami. Hal tersulit dalam operasi ini adalah pasien yang tidak bekerja sama sehingga mereka tidak mungkin melakukan tindakan operasi seperti operasi pada biasanya. Sehingga banyak orang-orang ahli yang tidak berdaya. Tetapi tidak menyangka, Thomas Kin hanya menggunakan 2 buah jarum saja sudah dapat membekukan pasien. Tindakan ini bukan sembarangan tabib yang dapat melakukannya. Dulu adegan totok titik akupuntur di dalam drama itu semuanya hanyalah sebuah kebohongan yang dilebih-lebihkan. Totok titik akupuntur yang sebenarnya adalah setelah ditotok, orang tersebut akan kehilangan tenaga secara perlahan-lahan, yang pastinya tidak berlebihan seperti hingga seluruh badannya tidak dapat digerakkan. Akan tetapi 2 jarum Thomas Kin hanya melakukan hingga ke tahap ini saja sudah membuat Vivin tercengang. Ini diajar di dalam teknik khusus. Thomas Kin tersenyum, iya. Apakah ini mudah mempelajarinya? Vivin juga ingin mempelajarinya. Dalam stomatologi, hal yang paling sulit adalah ukuran mulut pasien ketika dibukakan. Terkadang meskipun pasiennya sudah bekerja sama dengan dokter, akan tetapi begitu pinset tersebut mengenai mulut, emosi biasanya yang dirasakan adalah rasa jijik. Jika dia bisa teknik ini yang hanya menggunakan jarum untuk menusuk di ujung bibirnya saja dan pasien sudah dapat membuka mulutnya dengan sendirinya. Hal ini merupakan sebuah hal yang baik dalam dunia kedokteran. Thomas Kin menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Jika tidak memiliki kemampuan dasar, pasti akan sangat sulit. Bagaimanapun juga Vivin adalah dokter yang mempelajari ilmu barat. Jika dia ingin mempelajari teknik akupuntur, dia pasti harus belajar lagi dari awal. Tidak semudah itu bila dia ingin belajar hingga ke tahap seperti Thomas Kin. Oh, Vivin merasa sedikit kecewa, akan tetapi tingkat kepercayaan dia terhadap kemampuan Thomas Kin pun meningkat. Kelihatannya dia berhasil mempelajari sesuatu hal di luar sana. Pasti guru tersebut juga sangat ahli dalam hal ini sedangkan Thomas Kin, dia kebetulan mendapatkan cara pengobatan yang tepat. Operasi yang mereka berdua lakukan pun sudah selesai dan Thomas Kin pun kembali menusuk beberapa tusukan dan masalahnya pun terselesaikan. Penyakit lain yang masih tersisa pun lebih mudah diurusi. Dia mencabut 2 jarum dari bibirnya dan pasien pun membuka matanya secara perlahan-lahan, lalu dia pun melihat Thomas Kin dan Vivin dengan samar-samar. Vivin bergegas menghampiri dia dan membuka mata pasien tersebut untuk memeriksanya. Dia pun menyadari bahwa kondisi pasien sudah membaik dan dia pun menjulurkan 3 jarinya. Coba sebut ini berapa? Pasien itu menelan ludahnya dan dengan lemah berkata, 3. Kesadaran dia pun secara perlahan-lahan sudah kembali lagi. Dia ini seperti ditarik lagi dari gerbang kematian. Kamu istirahat saja, aku akan memberikan cairan glukosa padamu. Keadaan tubuh pasien terlalu lemah dan dia pun membutuhkan istirahat yang cukup, sehingga dia pun langsung dipasangkan infus di dalam ruangan ICU. Ketua pimpinan Zong yang berada di luar pun sudah tidak sabar karena dia sudah menunggu dalam waktu yang cukup panjang dan Vivin itu masih belum juga keluar.
Dia pun dengan kesal membawa beberapa orang itu masuk ke dalam ruangan ICU. Dia pun terkejut begitu melihat pasien tersebut sedang disuntik cairan glukosa. Dia berhasil diselamatkan. Vivin mendengus, iya dan Anda sudah tidak perlu repot-repot lagi. Setelah selesai berbicara dia pun langsung memutar matanya. Dokter seperti ketua pimpinan Zong ini benar-benar tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang dokter dan dia seharusnya turun dari jabatannya. Ketua pimpinan Zong mengecek sebanyak beberapa kali dan setelah memastikan bahwa keadaan pasien sudah membaik, lalu dia pun menolehkan matanya. Lalu berbicara kepada bawahannya, ingatlah bahwa aku yang menyelamatkan pasien ini. Dr. Stranger Thomas Kin, bab merebut hasil kerja. Ketua pimpinan Zong mengucapkannya dengan sangat pelan dan beberapa bawahannya itu pun langsung mengerti dan menganggukkan kepalanya. Memanfaatkan kesempatan ketika Thomas Kin dan Vivin sedang menjaga pasien, ketua pimpinan Zong membawa beberapa orang itu untuk keluar lagi dari ruangan ICU. Baru saja dia keluar, pemimpin redaksi Chu dan beberapa sanak keluarga lainnya serta reporter yang memegang kamera pun langsung mengelilingi dia. Dokter, bagaimana keadaan kakakku? Tadi kalian sendiri yang dengan penuh keyakinan berkata bahwa kakakku akan baik-baik saja. Orang yang mengucapkan hal tersebut adalah Thomas Kin, akan tetapi di mata pemimpin redaksi Chu, semua orang ini merupakan dokter dari rumah sakit ini dan mereka pasti satu komplotan. Ketua pimpinan Zong dengan ekspresi serius berkata, "Tenang saja, keadaan pasien sudah membaik, saat ini dia sedang diinfus dan diberikan glukosa agar kadar gulanya naik dan dia akan keluar sebentar lagi." Akhirnya ekspresi pemimpin redaksi Chu pun membaik dan kembali tenang setelah mengetahui bahwa kakaknya sudah baik-baik saja. Akan tetapi kamera masih saja diarahkan ke mereka dan pemimpin redaksi Chu bertanya. Meskipun tidak membuat akibat yang fatal, akan tetapi masalah ini cukup bahaya, apakah kamu dapat menjelaskan peristiwa tersebut dengan lebih rinci? Ketua pimpinan Zong menganggukkan kepalanya dan berbicara ke arah kamera. Ketika pasien tiba di People's Hospital, Dr. Vivin yang mengurusi dia dan melakukan pertolongan seperti biasanya. Akan tetapi karena sang pasien salah meminum obat pereda rasa sakit, sehingga menyebabkan tubuh sang pasien kejang-kejang. Ketika pasien tiba, pada saat itu mulutnya sudah tidak dapat dibukakan. Pada saat ini, jika dokter biasa yang mengurusinya pasti tidak tahu harus berbuat apa. Untung saja dia bertemu denganku. Aku menggunakan sebuah cara untuk mengontrol mulutnya dan melakukan operasi dengan lancar. Setelah ketua pimpinan Zong selesai berbicara, pemimpin redaksi Chu mengulas sebuah senyuman. Rupanya semua ini adalah salah Dr. Lin. Jika bukan karena ketua pimpinan Zhu, sepertinya nyawa kakaknya sudah menghilang. Pemimpin redaksi Chu pun langsung melangkah maju dan menjabat tangan ketua pimpinan Zong. Ketua pimpinan Zong, terima kasih telah menyelamatkan kakakku, nanti aku pasti akan membalas jasa kamu. Ketua pimpinan Zong tersenyum tipis, aku tidak peduli dengan ketenaran namaku, menyelamatkan pasien merupakan tujuan utamaku. Pemimpin redaksi Chu menunjukkan ekspresi kagum lalu bertepuk tangan dan menolehkan kepalanya untuk berbicara kepada reporter. Catat itu semua. Ketua pimpinan Zong tersenyum dan berkata, aku tidak akan berlama-lama di sini, aku harus melihat keadaan pasien yang lain. Setelah selesai berbicara, ketua pimpinan Zong pun langsung pergi. Sebenarnya dia tidak memiliki pasien lain yang perlu diperiksa hanya saja karena bukan dia yang menyembuhkannya sehingga dia sama sekali tidak tahu cara penyembuhannya. Jika dia terus menanyakannya, sepertinya kebohongan dia akan terkuak. Meskipun reporter di depannya belum tentu mengerti apa maksudnya, akan tetapi jika ada orang yang memiliki satu profesi sama dengannya, maka semuanya pun akan tamat. Bagaimana caranya melakukan operasi di saat pasien sedang kejang-kejang?
Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menyusahkan. Jika dipublikasikan dengan detail, pasti akan ada banyak orang yang satu profesi dengannya akan menanyakan hal ini dan pada saat itu kebohongan dia pun akan terkuak. Pemimpin redaksi Cu dengan ekspresi kagum, Anda memang sangat hebat. Tulis artikel kalian dengan benar dan sampai jumpa lagi pada berita pada esok hari. Ketika Thomaskin dan Vivin keluar, pemimpin redaksi Cu dan sanak keluarga lainnya pun bergegas mendorong dia tanpa memedulikan Vivin dan Thomaskin. Vivin juga tidak peduli pada hal ini. Wajar saja jika sanak keluarga perhatian pada sang pasien. Lagi pula sudah memang tugas seorang dokter dalam menyelamatkan nyawa orang dan dia tidak membutuhkan ucapan terima kasih darinya. Akan tetapi ini semua terjadi karena Thomaskin tidak menyangka kakak sepupunya ini hebat juga. Bersambung.